Itu mengapa Abah sampai ngebahas masalah itu? Ikhwan nanya, kalau merubah zikir hobi menjadi Abah, 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 mengapa Abah sampai mengeluarkan, sebut saja jawabannya adalah eh, apa namanya? Pelajari lagi. Hmm. Dalami lagi Manqobah yang ke-15. Manqobah ke-15 kan bercerita tentang seorang perempuan yang kehilangan anak. Yang kehilangan anak, mati, tenggelam. Gitu ya. Sampai 3 kali itu ternyata memang baru dihidupkan. Gitu ya. Ujung-ujungnya kan apa namanya? Nama Tuan Syekh itu disejajarkan dengan Ismul A'zam. Itu yang penting. Gitu ya. Jadi karena nama Tuan Syekh disejajarkan dengan menyebut nama Ismul A'zam, itu artinya betapa agungnya. Masalahnya ada satu kasus lagi. Ini kasus saya di Bogor kasusnya itu ya. Ada seseorang, tokoh nih, tokoh TKN, levelnya level level tokoh gitu. Nggak usah dibedakan mana tokoh mana bukan, tapi paling tidak dia berpengaruh lah. Gitu. Mau menyelenggarakan acara manakib. Acara manakib itu di satu masjid yang sangat berpengaruh dan masjid itu dikatakan masuk ke dalam kategori masjid besar tingkat kecamatan. Beliau datang ke Abah ke sana ke Sirna Rasa. Mohon intinya, mohon kesediaan, mohon perkenan pengarsa Abah itu hadir secara fisik. Hadir secara fisik, secara zuhir untuk memimpin acara manakib. Nggak usah disebut tempatnya di mana. Begitu. Apa kata Abah? Nggak tanggung-tanggung Abah jawabnya. Baca kembali Manqobah ke-15. Ini sampai merinding gitu ya. Abah mengucapkan begitu, ini tokoh itu sampai merinding gitu ya. Dia omongin begitu oleh pengarsa Abah. Baca kembali Manqobah ke-15. Mungkin dia sempat mikir, memangnya Manqobah 15 itu cerita apa? Dia kan taunya ceritanya Manqobah 15 adalah perempuan kehilangan anaknya mati tenggelam, hidup lagi gitu. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Dr. Sari, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini. Yang berbahagia pemangku manakib, semoga Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmannya dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan acara manakib pada manakib online internasional. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita tahu bahwa ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN berdasarkan ungkapan dari Tuan Syekh itu ternyata memang pedoman dasarnya itu sangat sederhana. Ada dua, yasiru walatu asiru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ittabi'u walata tabtadi'u. Yasiru walatu asiru, permudah segala urusan dan jangan dipersulit. Persoalannya hanya sederhana. Di dalam menapaki kehidupan, teristimewa pada saat kita ingin mewujudkan apa yang menjadi acuan hidup kita di dalam bertoriko, itu terkadang kita terkendala. Semacam begini. Pedoman dasar di dalam bertoriko bagi kita adalah tanbih. Tanbih kan materinya hanya ada 4. Cinta agama, taat kepada negara, kemudian soheh ritual, yang keempat adalah peduli sosial. Dari keempat materi yang ada di dalam tambi ini, itu dijabarkan ke dalam bentuk 9 pilar peradaban dunia. Setiap hari kita baca, setiap acara manakiban kita baca.
Namun persoalannya eh, tidak usah semuanya gitu. Saya ambil sampel saja gitu. Yang ke-9, 9 pilar peradaban dunia yang tercantum di dalam Untaian Mutiara, itu ada kalimat kita mesti menyayangi orang yang membenci. Orang yang membenci kepada kita itu harus kita sayangi. Menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang dilematis bagi kita karena mungkin karena kemampuan pemikiran kita berbeda. Dalam artian begini, kalau Abah menerjemahkan begini, apa yang dicantumkan di dalam 9 pilar peradaban dunia, yang saya ambil contoh adalah yang ke-9 itu, bahwa kita ini harus mencintai, mesti mencintai orang yang membenci itu adalah rumus. Kalau yang namanya rumus, itu jangan dirubah. Kalau yang namanya rumus jangan dirubah, maksud pengersabah adalah banyak orang merasa bukan terbebani ya, merasa berat untuk bisa mewujudkan. Bagaimana kita ini mencintai orang yang membenci. Kalau mencintai orang yang tidak suka, barangkali itu akan lebih enteng bagi kita menerjemahkannya dalam kehidupan. Ada orang tidak suka kepada kita, kita cuekin saja sudah selesai. Tapi kalau ada orang itu membenci kepada kita, kemudian kita harus mesti menyayangi, itu akan terasa berat. Berat untuk melaksanakan maksud saya. Tetapi pengarsa Abah mengatakan itu rumus dalam artian kita tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar eh, beratnya perasaan kita menerima dan mewujudkan mesti menyayangi orang yang membencimu itu tidak boleh dilakukan. Dalam artian kita tidak boleh meminta keringanan, gitu ya. Jangan dikurangi beratnya semacam demikian. Yang dibutuhkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberi kemampuan kepada kita untuk bisa melakukannya. Itu. Itu ajaran Torikoh yang begitu. Jadi jangan minta diringankan, tetapi minta dikuatkan. Nah, konsep semacam begitu itu kan juga berlaku bagi sisi kehidupan yang lain. Sisi kehidupan yang lain umpamanya sekali waktu umpamanya di satu tempat atau rata-rata di beberapa tempat, umpamanya daya beli masyarakat itu begitu melemah, gitu ya. Tapi terkadang ada orang mengatakan begini, ini ada informasi pajak mau dinaikkan, sementara barang-barang terutama kebutuhan pokok itu lebih awal melonjak naiknya begitu. Kalau menggunakan rumus yang disampaikan oleh pengusaha Abah, harga kebutuhan itu naik menjadi mahal, itu kan tidak usah dipersoalkan. Sepanjang daya beli kita itu sendiri mampu. Gitu. Ketimbang umpamanya harga tidak terlalu mahal, tetapi kita tidak mampu. Kira-kira semacam begitu. Gitu ya, menerjemahkannya. Jadi yasiru walatu asiru itu artinya seberat apapun menurut perasaan kita untuk mewujudkan satu kaedah di dalam bertoriko, kita tidak boleh meminta untuk diringankan. Tetapi yang dibutuhkan adalah kita minta dimampukan untuk bisa melaksanakannya. Itu sangat sederhana sebenarnya gitu ya. Tetapi apa kan mursyid, bahasanya juga menggunakan bahasa mursyid. Kalau bahasa mursyid terkadang kan apa yang disampaikan Abah kepada saya belum tentu sama yang disampaikan kepada orang lain. Belum tentu daya tangkap kita menyikapi apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid itu belum tentu sama gitu ya. Contohnya begini, Manqobah ke-16 yang tadi dibaca, itu kan bercerita tentang Tuhan Syah menghidupkan kembali orang yang mati, orang yang meninggal dunia. Itu saya masih terngiang gitu ya.
pada waktu eh, Abah menyampaikan khidmat ilmiah bulan lalu di Jagat Arus bahwa itu adalah contoh bagaimana orang menerjemahkan Mankoba ke-16 itu sendiri secara bodoh. Dalam artian, itu kan orang bodoh yang menerjemahkan begitu. Nah, mengapa dikatakan bodoh? Ini kata Abah. Mengapa Abah bisa mengatakan bahwa itu adalah orang bodoh? Mestinya kalau mau menghidupkan orang yang sudah mati, tidak usah mencari kuburan yang sudah ratusan tahun. Begitu. Seketika orang meninggal dunia, itu kan bisa dijadikan semacam sampel. Itu kira-kira ya, menurut pengarsa Abah itu begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata memang ya siru wala asiru. Jadi kita perlu untuk merubah dulu pola pikir kita, bagaimana caranya supaya kita benar-benar memaknai apa yang disampaikan di dalam kalimat-kalimat di dalam Tanbih itu sendiri adalah sesuai dengan keinginan. Keinginan apa? Keinginan Tanbih. Itu kan salah satu ya, hanya salah satu contoh. Belum contoh-contoh yang lain. Umpamanya pada bulan sekarang ya, masih pada bulan Jumadis Tsaniyah itu sendiri kan selain daripada Manqobah ke-16, juga yang dibaca adalah Manqobah yang ke-15. Manqobah ke-15 itu kan pernah mencuat ya ke permukaan sampai apa mengeluarkan satu maklumat gitu. Saya sekali waktu Abah memimpin acara manakib kan di Madrasah Rodo Asyahid ya di JGC Jakarta Garden City. Saya bersama dengan pengarsa itu mulai dini hari sekitar jam 3 gitu. Namun ada seorang ikhwan itu bicaranya nyeleneh gitu ya. Bicara nyeleneh itu yang saya tangkap itu dia ngomong kepada pengarsa Abah, Abah kalau pada saat saya mengucapkan zikir kopi di dalam hati, boleh enggak ismuzat itu saya ganti dengan abah, 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 abah. Kalimat itu seperti begitu. Nah, abah seketika tawajuh. Gitu ya. Kemudian setelah abah bangkit kembali, abah langsung mengatakan, enggak tanggung-tanggung kalimatnya sederhana, ya tapi enggak tanggung-tanggung. Baca kembali Manqobah ke-15. Dan mulai hari ini di setiap acara manakib, Manqobah yang dibaca adalah Manqobah ke-15 selama 15 bulan ke depan. Maaf, ini kejadian ini subuh gitu ya, menjelang subuh. Dan harinya itu bertepatan dengan hari berpulangnya Umi Ros. Gitu. Dan saya masih ingat masalahnya gitu. Karena apa? Karena Abah mengeluarkan maklumat semacam begitu, artinya Manqobah yang dibaca di setiap manakib selama 15 ke depan itu ternyata memang harus Manqobah yang ke-15 gitu ya. Manqobah yang ke-15. Karena apa? Karena banyak yang nggak paham gitu. Padahal kan ngerti nggak ngerti itu kan karomah dalam artian dengerin aja gitu. Tapi maksud saya supaya lebih apa ya membuka pemikiran kita gitu. Itu mengapa Abah sampai ngebahas masalah itu? Ikhwan nanya kalau merubah zikir hopi menjadi Abah, 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 mengapa Abah sampai mengeluarkan? Sebetulnya jawabannya adalah eh, apa namanya? Pelajari lagi, dalami lagi Manqobah yang ke-15. Manqobah ke-15 kan bercerita tentang seorang perempuan yang kehilangan anak, mati, tenggelam. Gitu ya. Sampai 3 kali itu ternyata memang baru dihidupkan. Gitu ya. Ujung-ujungnya kan apa namanya? Nama Tuan Syekh itu disejajarkan dengan Ismul A'zam. Itu yang penting. Gitu ya. Jadi karena nama Tuan Syekh disejajarkan dengan menyebut nama Ismul A'zam, itu artinya betapa agungnya. Masalahnya ada satu kasus lagi. Ini kasus saya di Bogor kasusnya itu ya. Ada seseorang, tokoh nih, tokoh TKN, levelnya level tokoh gitu. Nggak usah dibedakan mana tokoh mana bukan, tapi paling tidak dia berpengaruh lah. Gitu. Mau menyelenggarakan acara manakib. Acara manakib itu di satu masjid yang sangat berpengaruh
dan masjid itu dikatakan masuk ke dalam kategori masjid besar tingkat kecamatan. Beliau datang ke Abah ke sana ke Sirna Rasa. Mohon intinya, mohon kesediaan, mohon perkenan pengarsa Abah itu hadir secara fisik. Hadir secara fisik, secara zuhir untuk memimpin acara manakib. Nggak usah disebut tempatnya di mana. Gitu. Apa kata Abah? Nggak tanggung-tanggung Abah jawabnya. Baca kembali Mankobah ke-15. Ini sampai merinding gitu ya. Abah mengucapkan begitu, ini tokoh itu sampai merinding gitu ya. Diomongin begitu oleh pengarsa Abah. Baca kembali Mankobah ke-15. Mungkin dia sempat mikir, memangnya Mankobah 15 itu cerita apa? Dia kan taunya ceritanya Mankobah 15 adalah perempuan kehilangan anaknya mati tenggelam, hidup lagi gitu. Padahal bukan itu intinya gitu ya. Jadi nama Tuan Syekh itu disetarakan dengan Ismul Allah. Artinya begini, secara maknawi. Secara fisik, di acara tempat manakiban, hadir ataupun tidak hadir secara zohir, pengarsa Abah di tempat itu, wajib hukumnya untuk diyakini bahwa Abah itu tahu, bahwa Abah itu hadir. Itu intinya. Gitu. Makanya jangan kekeh amat pengen dihadiri secara fisik oleh apa. Tapi yang penting kita laksanakan acara manakib. Manakib kan kesukaan Abah. Apalagi sudah programnya lebih luas ya. Memasyarakatkan manakib dan memanakibkan masyarakat. Yang memasyarakat manakib, artinya manakib itu bukan hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, tapi masyarakat perlu tahu. Nah, gitu ya. Makanya pengarsa Abah Jagat itu sempat untuk menyampaikan khidmat ilmiah minggu yang lalu. Sekarang saatnya kita ini dakwah terang-terangan. Bukan dakwah sir lagi semacam zaman Rasul kan sir dulu. Nah, setelah itu terang-terangan. Orang mau ngoceh begini, mau ngoceh begitu, hak mereka. Tapi yang harus kita yakini adalah ada dua. Pertama, kita wajib meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua, wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid dalam memecahkan berbagai persoalan ini. Mengapa saya harus mengatakan kalimat semacam begini? Karena dalam Al-Quran itu ada kalimat, ada ayat yang mengatakan, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Mengapa kesesatan kekeliruan itu bermunculan? Karena al-haq tidak dimunculkan, gitu ya. Mengapa orang selalu memandang nyinyir terhadap Toriko, terhadap TKN gitu ya? Karena kita pada diam, coba ngomong kita. Enak tidak enak didengar oleh mereka itu bukan persoalan. Surat Al-Qalam ayat yang ke-51 saja mengatakan lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, wayakulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun, sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Jadi kalau kita menyampaikan dakwah tentang TKN, itu kan yang tidak pernah dilepaskan oleh pengarsa Abah. Abah kan sering mengatakan, dulu Abah itu sendiri tidak pernah berhenti berbicara di panggung Suryalaya, kecuali apabila sudah menyelesaikan tugas beliau. Ngomongin Toriko, ngomongin Syekh Mursyid, ngomongin talqin, yang itu yang ngomongin, bukan ngomongin hal-hal yang lain, tidak. Tapi yang ngomongin oleh para sahabat adalah mesti menyayangi menyangkut kepada masalah Toriko. Apakah Syekh Mursyid yang dibicarakan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah diomongin begitu oleh para sahabat, yang ujung-ujungnya dia menyadari. Nah, tanpa kehadiran secara zohir pun oleh pengarsa Abah, maka Abah itu wajib diyakini tahu tentang segala persoalan ini. Kata siapa? Mungkin kita yang perlu untuk mengetahuinya. Jadi kalimat yasiru atau asiru perlu diterjemahkan, perlu dikomparasikan dengan ayat Al-Quran yang lain. An-Naml ayat yang ke-22 mengisyaratkan Al-Quran kan pedoman hidup. Yang namanya pedoman hidup itu bukan untuk orang Arab zaman dulu. Contoh lain, jangan dulu kepada surat An-Naml. Surat Al-Kahfi ayat 70 sampai ayat yang ke-80 itu bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam, ya. Kemudian untuk
apa namanya, bertemu keduanya, itu bukan hanya berlaku kepada Nabi Musa zaman dulu saja, tetapi kepada Musa Musa zaman now, zaman sekarang. Siapa? Kita semua. Kita ini adalah Musa yang disebutkan pada ayat itu. Gitu ya. Apa materinya ayat 70 sampai 80 daripada surat Al-Kahfi? Materi intinya adalah kewajiban ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang untuk mencari guru ma'rifat. Guru ma'rifat, syekh mursyid, itu yang harus dicari. Jadi itu diberlakukan karena masa iya sih Al-Qur'an itu hanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad diberlakukan hanya kepada Nabi Musa, kan nggak mungkin kan? Kan kita sendiri yang mengatakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagi siapa? Bagi kita semua. Kalau memang begitu, itu kan hanya sebagai contoh. Contoh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu semacam apa ya, satu kejadian, dan kejadian itu sendiri untuk dijadikan pedoman bagi kita semua. Jadi kita pun yang lahir kemudian, siapapun namanya, nggak usah Musa namanya, gitu. Maka berkewajiban untuk mencari guru ma'rifat, syekh mursyid, gitu. Nah, kemudian itu kan pada ayat tersebut 70-80 itu bukan hanya mencari, tapi bagaimana tata krama seorang murid kepada guru, gitu ya. Persyaratannya kan begitu, gitu ya. Gitu. Nggak banyak sih persyaratannya, gitu ya. Pertama, eh, jangan nanya, jangan banyak nanya. Intinya itu, jangan banyak nanya. Makanya seberat apapun menurut pertimbangan kita, kita sedang menghadapi satu masalah, itu apabila disampaikan kepada yang mulia penguasa Abah, Abah sudah lebih tahu. Itu An-Naml ayat 22. Fatafaqada wayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman memimpin apel pagi. Yang hadir apel pagi itu sendiri bukan hanya manusia, jin juga ikut baris. Binatang-binatang juga ikut apel pagi. Namun begitu jelinya Nabi Sulaiman sampai mengatakan, "Fatafaqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Pagi ini aku nggak melihat burung hudhud. Kemana ya? Bayangin ya. Peserta upacara begitu banyak. Burung hudhud kan bukan burung yang gede. Tapi dikenali betul oleh Nabi Sulaiman ketidakhadirannya. Nah, sama itu juga. Ini kan majelisnya kan majelis punya Abah ini, manakib online ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang tidak hadir, memangnya Abah nggak tahu, gitu. Maaf, Abah sempat menyampaikan. Ya. Mungkin kepada orang banyak ya, hanya saya sendiri benar-benar meyakini apa yang disampaikan oleh pengarang Abah karena saya sendiri mendengar. Abah juga punya catatan. Artinya catatan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Karena apa? Mungkin kalau Bapak Ibu ke Sirna Rasa, itu kan di ruang utama madrasah Abah, itu kan ada kamar. Di depan ada kamar. Kamar yang tutup pakai kaca gitu. Mungkin beberapa orang diantaranya pernah diajak masuk ke dalam gitu. Abah kan selalu mengatakan, Abah melihat murid-murid tak ubahnya seperti begini. Seperti begini adalah seperti Abah ada di dalam. Dan orang yang untuk diberi pelajaran diajak masuk. Artinya kalau dari dalam bisa melihat kepada sesuatu yang ada di luar itu, tapi yang ada di luar nggak bisa melihat ke dalam. Dalam artian Abah itu sendiri selalu mengetahui tentang kita. Setiap orang yang sudah ditalkin zikir, ruhnya ada dalam genggaman Syekh Mursyid. Begitu. Nah, kalau sudah ada dalam genggaman Syekh Mursyid, Abah tahu apa yang terjadi. Masuk siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada acara manakib online internasional pada malam hari. Nah, ini manqobah yang ke-15. Di dalam artian ajaran inti adalah yassir wala tu'assir. Meskipun kita menganggap ini adalah persoalan mudah, tapi perlu untuk dipahami lebih mendalam. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu
apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa patin pengarsa abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa abah Aus radhiyallahu anhu. Qaddasasir al-Fatihah.